Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 9 yaitu Managing Files. Apa sih materinya? Materinya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 materi ya teman-teman. Yang pertama adalah struktur direktori pada Linux. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Struktur direktori pada Linux. Jadi gambarannya seperti ini. Di paling atas terdapat slash atau kita sebutnya itu root. Jadi root itu merupakan hak paling tinggi yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori. Karena semua direktori itu dia berada di bawah root. Jadi bisa dibilang root itu adalah ketuanya. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawah dia. Karena tidak ada lagi direktori di atas root pada Linux. Untuk basic, cukup paham tentang home dan USR atau user. User itu merupakan file ataupun direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi, itu nanti diletakkannya pada direktori user. Kalau samakan dengan Windows itu sama seperti program file. Jadi saya coba buka file ke disk PC, kemudian local disk. Nah, di sini ada program file. Yang mana ini digunakan untuk menyimpan seluruh aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi, dia akan diletakkan di program file. Lalu yang kedua ada home. Home ini merupakan home directory pada user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux desktop ataupun Linux server, kita itu home directory-nya sama. Jadi ketika kita masuk ke dalam home directory, nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Ketika sebelumnya kita menginstal Linux desktop pada Debian, kita baru memiliki satu user. Kalau saya nama usernya Arini, berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user. Nah, jadi yang paling penting hanya dua itu. Dan ada lagi namanya directory etc. Cuman tidak ada pada gambaran kali ini, yaitu etc. Yang mana etc. digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya akan pada directory etc. Di sini saya akan coba login ke Debian. Di sini saya full screen mode. Saya akan coba masuk ke file. Nah, ketika teman-teman buka file, itu defaultnya akan langsung diarahkan ke directory home. Ini di directory home terdapat directory lainnya ya. Untuk melihat user pada directory home itu kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Caranya teman-teman bisa ke other location, lalu di sini terdapat slash. Karena lambang root sendiri itu adalah slash, langsung kita klik saja. Nah, di sini banyak sekali file-filenya ya. Nah, di sini ada directory home. Ketika saya klik, muncul di sini user Arini. Jadi seluruh directory pada user itu sama. Teman-teman bisa juga cek parent directory dengan klik titik 3 di atas. Kemudian properties. Nah, parent foldernya itu slash ya, dimana slash ini adalah root. Kenapa home-nya tidak terlihat? Karena home bukanlah parent folder saya yang sekarang, karena saya berada di directory home. Sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Jadi untuk melihat directory home pada parameter parent folder, kita harus masuk dulu ke dalam directory yang ada pada home Arini. Di sini bahwa parent foldernya atau folder di atas folder Arini adalah home. Nah, kita masuk ke materi kedua yaitu navigasi path. Navigasi path yang mana kita akan mempelajari tentang basic konfigurasi command ataupun perintah dasar yang sangat sering digunakan pada Linux. Jadi ini perintah dasar yang akan sering kita gunakan pada CLI karena nanti kita akan mengkonfigurasi semua lib menggunakan CLI. Kita akan mempelajari dasarnya dulu dari perintah cd. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke directory, teman-teman bisa menggunakan cd. Jadi misal mau masuk home,
Jadi CD home seperti itu. Dan ini juga terdapat PWD. Ini digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Jadi semisal kita masuk ke dalam slash etc. Lalu kita 1 sampai 2 jam meninggalkan Linux kita, lalu kita membuka Linuxnya lagi dan kita ingin melihat sekarang kita berada di folder mana. Teman-teman bisa menggunakan PWD yang mana dia akan menampilkan kita sedang berada di etc. Lalu terdapat perintah ls untuk melihat isi dari setiap direktori-direktori. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu direktori. Semisal saya membuka file apa saja yang ada pada direktori home, itu bisa menggunakan perintah ls. Jadi ls home seperti itu. Dia akan memperlihatkan seluruh file yang ada pada home. Jadi kita coba. Jadi teman-teman ketika menggunakan file, defaultnya akan langsung menampilkan home. Begitu juga dengan CLI. Dia sudah masuk ke dalam home. Tanda bahwa kita sedang berada di home, itu terdapat lambang seperti ini. Lambang sebelum dolar. Sekarang kita akan masuk ke dalam root. Jika di file, kita cukup masuk pada other location. Lalu klik saja root ini. Sedangkan kalau misalkan di CLI, kita harus memasukkan perintah su. Kemudian passwordnya. Nah, di sini saya ingin masuk ke home directory-nya root, yaitu saya klik filenya, masuk root. Kalau di file itu cukup diklik saja dan masukkan password. Nah, sudah masuk. Kalau misalkan di CLI bisa masukkan cd root. Sekarang kita sedang berada di direktori root. Bagaimana cara melihatnya? Teman-teman bisa menggunakan perintah pwd. Yang mana ini menandakan bahwa kita berada di root. Lalu kita bisa menggunakan ls untuk melihat isi apa saja yang berada pada slash root ini dengan menggunakan perintah ls ya. Nah, karena foldernya ini empty, pada folder root ini tidak ada apa-apa. Maka ketika saya ls itu, dia tidak akan memperlihatkan apa-apa. Sedangkan kita coba untuk masuk ke directory home. Saya berada di directory home, lalu pwd. Nah, ini berada di directory home. Lalu ls, dia akan menampilkan folder ini. Kita pastikan melalui file. Kita back. Masuk ke home. Nah, dia akan menampilkan direktori ini. Bagaimana jika saya masuk ke root lagi? Kalau tadi ke home directory root, sekarang ke rootnya. Sekarang saya akan masuk ke rootnya dengan perintah cd. Lalu ls. Kalau di file di dalam root itu terdapat banyak file seperti ini. Dan kita akan pastikan di CLI apakah sama. Nah, betul ya. Seperti ini. Jadi untuk masuk ke dalam direktori seperti ini, teman-teman bisa menggunakan misalnya ya cd run ya. Lalu jika ingin melihat teman-teman sedang berada di mana, itu dengan perintah pwd. Nah, sekarang kita berada di run ya. Untuk melihat apa saja filenya yaitu dengan ls. Nah, begitu juga dengan di filenya ya teman-teman. Nah, kita akan masuk pada materi ketiga yaitu absolute versus relative path. Nah, apa itu absolute versus relative path? Jadi, absolute merupakan perintah yang kita gunakan untuk masuk ke dalam direktori dengan memasukkan nama direktorinya dengan mengawali slash. Jadi, ketika kita masuk ke dalam suatu direktori, kita harus mengawali dengan slash. Sedangkan relative path itu tidak diawali dengan slash. Jadi apa maksudnya? Jadi contoh di sini saya berada di direktori home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam direktori bin atau lib, itu saya harus mengawalinya dengan lambang root atau slash. Yang mana ketika saya sedang berada di home,
dan saya ingin masuk ke dalam directory bin, saya harus memasukkan perintah yaitu cd/bin. Kenapa? Karena directory bin dan lib dia terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan komen root untuk langsung lompat ke dalam directory bin, yang mana saya berada dalam home. Ketika saya ingin mengakses bin, saya harus menggunakan perintah cd/bin. Berbeda ketika saya sedang berada di directory user dan saya ingin masuk ke dalam bin atau lib. Itu saya tidak memerlukan solutpad ataupun mengawalinya dengan slash. Jadi ketika saya sedang berada di user, lalu saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup masukkan perintahnya dengan cd/lib. Begitu saja. Kita coba pada terminal. Nah, di sini buka terminal lalu buka file. Pada dasarnya, kita akan diarahkan ke home directory. Jadi pada CLI saya ls. Kita lihat apakah sama direktorinya dengan di file asli seperti ini ya. Jadi sama ya, terdapat desktop, documents, download, musik, dan lain-lain. Saya akan masuk ke dalam directory root, other location, lalu slash. Begitu juga di CLI perintah su, kemudian passwordnya, kemudian cd. Saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc dan masuk ke Apache. Persyaratan untuk masuk ke dalam Apache, kita harus berada di etc dulu, sedangkan saya akan mencoba langsung masuk ke dalam Apache melalui direktori ini. Di CLI itu dengan menggunakan absolute path, yaitu dengan mengawalinya dengan lambang slash. Jadi cd/etc/apache 2. Ini bisa ya, dengan memasukkan perintah pwd, ini akan memunculkan di mana direktori kita sekarang. Saya akan masuk lagi ke dalam root, cd. Kita akan masuk ke Apache 2 tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa? Kita coba cd Apache 2. Ini tidak bisa ya. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path. Dan untuk menggunakan relative path, kita harus masuk ke dalam folder etc dulu untuk masuk ke dalam Apache. Yaitu kita akan masuk ke dalam etc tanpa menggunakan slash. Kita coba cd etc. Dan ini dinamakan relative path. Lalu barulah kita bisa masuk ke dalam Apache 2. cd Apache 2. Sebentar. Apache 2. Nah, jadi kita tidak membutuhkan slash untuk masuk ke Apache 2 karena kita menggunakan relative path. Sedangkan persyaratan relative path, kita tidak boleh lompat. Jadi ketika kita ingin menggunakan relative path, misal kita masuk ke bin menggunakan relative path, kita harus berada pada user terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk pada materi yang keempat, yaitu spesial karakter. Kita akan membahas karakter spesial seperti titik, lengkung, dan juga karakter lainnya. Saya akan menjelaskan arti dari setiap karakter tersebut. Jadi kita masuk dulu ke dalam CLI. Nah, saya akan menjelaskan dari lambang lengkung seperti ini. Karakter ini ada di sebelah angka 1 ya di dalam keyboard laptop, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya bisa menggunakan pwd. Dan saya berada pada home Arini. Lalu saya akan coba untuk masuk ke dalam root. Saya sudah berada di /home/arini. Kenapa masih belum ada lambang slash lengkung seperti itu? Sedangkan ini melambangkan bahwa saya sedang berada di home directory. Saya katakan lagi bahwa home directory root itu bukanlah
pada /home/arini. Namun home directory root itu berada pada directory dengan nama root. cd/root. Nah, seperti ini, jadi lengkungnya sudah muncul, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory, dan home directory-nya itu root pada directory dengan nama root. Kita pwd. Jadi bukan pada directory, pada nama home. Lalu saya akan keluar dari root. Yang kedua terdapat karakter $, yang mana dolar ini melambangkan bahwa kita sedang berada di hak user. Jadi kita memiliki hak akses user pada CLI-nya, jadi bukan root. Ketika CLI kita terdapat lambang dolar seperti ini, itu menandakan bahwa kita tidak memiliki hak akses yang penuh, karena kita berada pada hak akses user biasa. Lalu terdapat lambang ketiga, yaitu lambang pagar seperti ini. Ini merupakan lambang pada root. Lalu cd. Oke, di sini terdapat lambang pagar, yang mana ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama CLI teman-teman memiliki pagar atau terdapat lambang pagar, itu berarti teman-teman sedang berada pada root. Lalu terdapat titik seperti ini. Keluar dulu dari root. Kita exit. Titik ini melambangkan direktori yang sekarang. Jadi ketika saya ls titik, itu berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada direktori yang sekarang. Saya ls titik, kemudian enter, maka akan menunjukkan isi file direktori yang sekarang. Saya coba masuk ke dalam root lagi. Lalu cd, lalu ls titik. Berarti saya meminta untuk memperlihatkan seluruh file yang ada pada direktori yang sekarang, yaitu pada direktori / kita pwd. Nah, pada direktori /. Lalu saya akan masuk pada cd etc. Lalu terdapat juga lambang yang kelima, yaitu titik 2, yang mana melambangkan direktori parent atau direktori sebelumnya. Nah, direktori sebelum etc itu apa? Yaitu direktori /. Lalu saya akan coba untuk masuk pada direktori yang ada pada etc lagi. Lalu ls, terdapat direktori apache, lalu clear ya. Saya akan masuk ke direktori apache, cd apache 2, lalu pwd. Nah, karena saya berada pada apache 2, yang mana parent directory apache 2 itu adalah etc. Jadi ketika kita cd titik 2, itu berarti kita masuk ke dalam parent directory, yaitu kita masuk ke dalam etc, yang mana etc merupakan direktorinya apache 2. Nah, enter. Berarti saya kembali pada parent directory. Saya akan masuk ke dalam apache 2 lagi. Lalu ls. Untuk melihat parent directory atau file-file yang ada pada parent directory, nah sudah, saya ingin melihat seluruh file yang ada pada etc atau file yang ada pada direktori apache. Nah, kita masuk pada materi yang kelima, yaitu membuat file dengan perintah touch. Kita akan belajar membuat beberapa file dengan perintah touch. Langsung saja membuka Debian, langsung ke terminalnya. Jadi untuk membuatnya, teman-teman bisa menggunakan touch. Saya coba ya. Touch. Saya di sini membuat 2424 .txt. Dia secara otomatis langsung terbuat. Saya akan lihat dengan perintah ls. Tadi sebelumnya saya sudah membuat ya 2323.txt.
Dan lihat pada filenya, di sini ada 2424.txt. Teman-teman bisa melakukannya dengan perintah absolute juga. Ini clear dulu ya teman-teman. Saya akan mencoba membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dalam dokumennya. Jadi saya akan coba touch dari sini tanpa harus masuk ke dalam CD dokumen seperti ini ya. Jadi saya akan membuatnya melalui home directory biasa, yaitu dengan perintah touch documents di sini, lalu masukkan file yang ingin dibuat ya. Contohnya saya di sini d.txt. Ini akan secara otomatis di dalam direktori dokumen terbuat filenya ya. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada ya. Saya akan coba lagi, misal touch dokumen di sini saya akan coba 5.txt. Maka dia akan langsung terbuat seperti ini ya. Dan itu jika menggunakan absolute peta move to trace ya. Nah, dan ketika saya ls dokumen sudah hilang ya, yang 5.txt-nya sudah tidak ada, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan masuk pada materi yang ke-6, yaitu perintah ls advance. ls advance itu memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasa. Masuk ke terminal terlebih dahulu, kemudian pwd, lalu ls biasa, maka dia akan menampilkan file-file biasa. Terdapat perintah ls lain yang lebih kita bisa gunakan untuk melihat detailnya dengan ls min-a. Nah, jadi min-a ini digunakan untuk melihat direktori yang bersembunyi atau hidden file, dan tanda file atau direktori itu diawali dengan titik ya. Ada lagi ls min-l. Ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file. Jadi yang ada dr, wxr, dan nama user ini kita abaikan dulu. Dan yang mungkin teman-teman harus tahu adalah ada tanggalnya. Nah, itu min-l, dia akan menunjukkan detail dari setiap file atau directory. Kita juga bisa menggabungkan kedua perintah tersebut dengan perintah a min dengan perintah ls min la untuk melihat hidden interface dan juga melihat hidden file atau directory, dan kita juga bisa melihat detail dari hidden file dan hidden directory. Kita enter. Nah, tanda titik ini ingat-ingat ya, jika file yang diawali titik itu berarti file yang hidden atau tersembunyi. Jika kita ingin melihat detail dari file yang tersembunyi itu bisa menggunakan ls min la. Nah, sekarang kita masuk kepada materi membuat directory dengan mkdir. Jadi teman-teman nggak bisa membuat file dengan mkdir ataupun directory dengan touch. Jadi itu punya perintahnya masing-masing. Langsung coba di CLI ya ke terminal. Saya sedang berada pada home directory. Saya ls, hanya ada directory default ya. Di sini saya akan coba membuat directory baru, yaitu dengan perintah mkdir lalu namanya misal mkdir direct new. Sudah ya, sebenarnya tadi saya sudah. Lalu ls. Nah, di sini ada direct new ya. Nah, folder kita atau directory sudah terbuat. Lalu kita bisa masuk ke dalam directory-nya dengan cd pakai tab saja ya. Saya sekarang sudah berada pada directory yang sudah kita buat. Ini masih kosong, kita ls. Nah, tidak ada apa-apa. Ada metode lain untuk membuat directory dalam directory. Saya akan keluar dulu, lalu clear. Nah, caranya dengan mkdir dir 1. Nah, sudah ya, teman-teman harus membuat dulu dir satunya, lalu tab, lalu mkdir dir 1 plus dir 2.
Ini berarti kita membuat dir 2 di dalam dir 1. Lalu tambah dir 3. Ini berarti saya membuat direktori 3 di dalam direktori 2. Lalu ls terdapat dir 1, saya masuk ke dir 1 dengan cd dir 1. Enter. Lalu ls enter, terdapat dir 2, masuk ke dir 2. Lalu ls terdapat dir 3, masuk ke dir 3. Lalu ls di sini pasti tidak ada apa-apa ya, pasti kosong. Saya akan kembali ke pada directory dengan cd, lalu cd, lalu clean, lalu masuk ke cd home hari ini, dan lalu clean. Nah, sekarang kita berada pada home directory. Teman-teman bisa juga melihat yang mana file directory dan file biasa, yaitu dengan perintah ls min l. Jadi terdapat tanda atau abjad seperti ini. Kita punya file biasa dan juga file directory. Jadi kita bisa membedakannya. Kalau file directory itu pastinya ada abjad di depannya, yaitu D seperti ini. Yang mana arti D itu adalah directory. Jika teman-teman directory seperti ini dan teman-teman ingin melihat detail dari setiap directory-nya, itu bisa menggunakan ls min l, dan untuk melihat apakah file tersebut directory apa bukan, itu bisa dilihat dari abjad paling renahnya. Dan jika file biasa itu seperti ini, ada .txt seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada perintah cp. Perintah cp ini merupakan perintah ataupun command yang digunakan untuk mengcopy. Cp itu singkatan dari copy, yang mana digunakan untuk mengcopy file ataupun directory. Langsung saja ke Debian, lalu terminal, lalu file. Kita akan membandingkan dulu file tampilannya, cara mengcopy jika menggunakan file aplikasi file. Di sini saya punya dua file, ini saya punya dua file dan directory dokumen. Kalau secara umum menggunakan tampilan itu, teman-teman cukup blok, lalu copy, lalu paste, maka akan muncul. Tapi berbeda jika menggunakan terminal. Jika di terminal, kita harus menggunakan perintah cp. Kita akan menggunakan metode absolute paste, sehingga kita cukup berada di directory ini saja. Untuk mengcopy file yang ada pada dokumen, untuk di terminal kita cp dokumen, saya akan mengcopy 5.txt kemudian 6.txt ke dalam home/user, yaitu saya akan mengcopy kedua file itu di sini. Kita coba cp dokumen 5.txt, lalu tujuannya ke mana ya? Jadi kita harus mendefinisikan sumber dan juga tujuannya. Saya akan mencoba mengcopy 6 juga dengan cp dokumen 6.txt, ini dia akan langsung tercopy ya. Nah, dia akan langsung tercopy di sini ya. Saya akan mencoba lagi membuat file dokumen dengan metode absolute paste dengan perintah ouch dokumen. Di sini saya akan punya 7.txt. Kita lihat. Nah, sudah ada ya. Kita juga bisa tidak harus mendefinisikan home user seperti ini. Kita cukup menggunakan titik saja, yaitu cp dokumen /7.txt kemudian titik, yang dimana kita ingin mengcopy 7.txt ke directory yang sekarang. Lalu kita ls. Nah,
sudah tercopy ya, tujuhnya di sini 567. Nah, jika kita ingin mengcopy 567 secara langsung, itu bisa dengan cp5.txt 6.txt 7.txt, kemudian ini desktop, kita lihat ls desktop. Nah, di sini sudah ada ya 5.txt, 6.txt, dan 7.txt, yang mana sebelumnya di desktop ini tidak ada file apapun. Hapus dulu yang di desktopnya ya. Teman-teman juga bisa, jika terdapat 5.txt sampai 100.txt, nah gimana tuh? Teman-teman bisa mendefinisikannya dengan bintang saja. Jadi cp bintang .txt. Kemudian tujuannya kemana? Saya akan ke public. Secara otomatis 567 langsung mengcopy ke directory public. Kita ls public. Nah, di sini sudah ada ya ls public. Bagaimana jika kita ingin mengcopy directory? Di sini saya memiliki directory dir1 ya. Di sini dir1. Ini terdapat directory dir2. Kita lihat ls dir1. Nah, kita bisa mengkopinya, namun kita harus menggunakan cp minter dir1 dir2 ke home, tujuannya ke home, lalu ini. Oke, dir2 sudah berada pada directory yang sekarang. Kita hapus master supaya tidak pusing ya. Nah, kita masuk pada perintah mv. mv adalah perintah yang digunakan untuk memindahkan suatu file ataupun directory. Perintah mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Langsung praktekkan pada CLI. Di sini sebentar. Di sini saya memiliki file dengan nama 5.txt, 6.txt, dan 7.txt. Kita coba mencoba merename yang 5 dulu ya. Untuk identifikasi dan konfigurasi mv, itu harus file apa dulu yang ingin diubah namanya. Kalau saya 5.txt, lalu ini diubah menjadi apa? Misalnya menjadi halo1.txt seperti itu. Atau identifikasinya adalah file yang ingin diubah, lalu yang kedua nama baru di file. Jadi perintahnya mv 5.txt halo1.txt. Nah, saya ls. Nah, di sini menjadi halo1.txt. Kemudian kita clear. Sini kita lihat. Di sini menjadi halo1.txt ya. Teman-teman bisa juga menggunakan mv sebagai pemindahan file. Contoh di sini terdapat file dengan nama 6.txt dan 7.txt. Saya akan membuat file baru pada dokumen. Masuk dulu di dokumen cd dokumen, lalu touch. Saya akan membuat dengan nama 8 ya, touch 8.txt. Lalu nah di sini sudah muncul ya, lalu kita cd. Saya akan membuat 8 ini berpindah ke directory di sini ya, ke directory di sini. Perintahnya yaitu mv documents kita menggunakan absolute path, jadi memindah ke file yang ada di dokumen dan dipindah ke parent directory. Karena sekarang saya berada di home user, kita coba. Nah, di home user, home area, maka nantinya 8 ini berpindah ke directory ini ya. Kita coba perintahnya mv documents 8.txt.
.txt. Tujuannya kemana? Saya menggunakan titik ya, yang mana ini melambangkan current directory. Kita enter. Nah, oke. Sudah ya, 8 di sini berpindah ke home. Di sini sudah muncul. MV juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Identifikasinya yaitu file yang ingin dipindah, lalu tujuannya kemana, seperti itu. Akan masuk pada materi yang terakhir yaitu perintah rm. Jadi apa sih perintah rm? Rm sendiri singkatan dari remove, yang mana rm digunakan untuk menghapus file. Lalu ketika teman-teman ingin menghapus directory, teman-teman bisa menggunakan rmdir. Ingat, teman-teman tidak bisa menghapus dengan rm saja jika ingin menghapus directory. Lalu ketika teman-teman ingin menghapus file, teman-teman tidak bisa menggunakan rmd, teman-teman bisa menggunakan rm. Langsung saja di sini saya akan mencoba dengan perintah rm dulu. Saya akan coba hapus. Di sini ada kalau satu.txt ya. Di sini dengan perintah rm kalau satu.txt. Nah, ini maka dia akan langsung terhapus ya. Saya ls. Nah, di sini sudah tidak ada halo 1.txt ya. Di sini juga sudah tidak ada. Teman-teman juga bisa menggunakan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file. Contoh di sini saya ingin menghapus halo 2 sampai 4, maka perintahnya rm halo bintang.txt. Nah, lalu saya ls, maka filenya akan hilang. Sini juga hilang ya teman-teman. Saya akan coba menghapus directory. Di sini ada directory direct view. Saya akan menghapus direct view dengan perintah rmdir. Dengan perintah rmdir. Direct view. Enter. Lalu ls. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Kita akan coba juga untuk menghapus diri satu, rm diri satu. Kita coba rm satu. Nah, di sini tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena di folder ini masih ada file yaitu rmdir1 dan lalu rmdir1 lalu satu. Kita cek di file. Di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Mungkin untuk materi pada bab 9 ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.